Oh, cocoa butter di toko udah mau habis nih. Ayolah kita belilah. Harganya biasa normalnya itu 170.000 per kilo. Habis itu tiba-tiba ngechat ke suppliernya kakao butter, tiba-tiba bilang udah nggak jual lagi. Carilah ke Tokped, cek harganya. Loh kok 600.000 per kilo? Tanyalah ke supplier besar. Cocoa butter berapa sekarang? 1 dus 25 kilo. Harganya 24.900.000. Ini bukan lagi harganya naik, ini mau ngerampok, gue bilang gitu kan. Harganya udah hampir kayak 1 motor nih 1 dus. Gue juga gak tahu kenapa. Cuman di Indonesia yang kayak harga cocoa butter kayak gitu. Iya, kenapa ya guys? Indonesia doang yang harganya Cocoa gila-gilaan. butter ya kita ngomong ya. Kita pantau aja. Cocoa butter ada substitusinya gak, Sep? Ada. Untuk bagian spray ya, itu tuh bisa substitute cocoa butter dengan grapeseed oil. Buat UMKM, ada gak sih oil lain lagi selain grapeseed oil maybe? Kayaknya kalau UMKM tidak pakai cocoa butter deh. Gue pakai. Tapi kan pas itu masih murah. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang pastry chef dan juga business owner, Jackson Lee dari JL Coffee Pastry and Friends. Nah, kita mau ngomongin kalau industri pastry lagi-lagi itu lagi mengalami kenaikan harga bahan-bahan yang cukup gila-gilaan. Kali ini Coklat itu sekarang sudah mulai langka karena di Afrika, khususnya di Ivory Coast, itu produsen coklat terbesar di dunia, itu kemarin baru gagal panen karena keserang penyakit. Begitu juga yang nomor 2-nya di Ekuador, sama karena penyakit juga. Itu menyebabkan harga coklat tuh naik, membumbung tinggi gila-gilaan. Bahkan cocoa butter itu harganya udah semotor. Nah, kalian yang bukan di industri pasti bingung apa itu cocoa butter. Tapi ternyata cocoa butter ini penting banget dalam industri pastry dan bikin dessert dan bakery yang kalian enjoy makan. Setelah itu dia juga akan cerita tentang bisnisnya dan operating dalam masa-masa yang nggak pasti gini, harga barang semua naik turun dan apa aja yang bisa dia lakukan untuk cari solusinya. Kita bahas itu semua. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram di Ray Jensen Radio dan di TikTok. Please welcome Jackson Lee dari JL Pastry. Enjoy the show. Oke, Jackson dari JL Pastry. Welcome back to the show, brother. Halo Ray, thank you. Halo, halo. Halo. Oke, guys, jadi kita mau ngomongin soal coklat nih, cocoa butter khususnya yang harga lagi gila. Oke, gila banget. Nah, ini kita di sini kedatangan pebisnis pastry dari JL Pastry, Jackson. Yes. Owner dari JL Pastry yang ada di, gue tahu lo mau promosi dulu di mana? Ada di Gading Serpong, deket SMS belakangnya. Konsepnya kita bisa work from cafe, mainly serve coffee sama dessert. Santai aja duduk di sana, enjoy music, free wifi, tapi ada little bit of savory juga di sana. Oke. Untuk snack-snacknya. Seperti ada hotdog, which is gue lagi demen buat hotdog. Ada cheeseburger roll, yang kemarin itu pada banyak banget yang suka. Ada biasa, ada truffle fries, gitu-gitu sih. Oke, so how's business dari terakhir kita podcast? Terakhir kita podcast kan belum lama buka. Yeah. Bisnis sekarang jujur sih masih cari-cari market. Naik turun juga. Ya try my best lah buat ngidupin karyawan, buat majuin JL semuanya. Gila, mulia banget lo ya. Gila, harus lah. Dan ini seperti biasa bawa pastry
Ini yang orange, ini daun apa sih? Daun jeruk. Di rumah gua ada ada pohon songkit. Terus lo ambil jeruknya gue taruh. botak-botakin tuh pohonnya gue botak. Ini. Minta izin bokap dulu, Pak, tolong Pak. Ini apa yang gue potong? Ini mandarin. Jadi dalamnya ada orange cream whip mascarpone orange. Abis itu tengahnya itu ada orange pop kuli. Yes, abis itu baru kita pakai dip, pakai cocoa butter. Abis di dip baru di spray lagi pakai cocoa butter and coloring. Enak loh. Thank you loh. Michelle suka loh. Iya pasti, dia paling demen asam-asam. Ininya apa sih? Jadi itunya cocoa butter sama white chocolate. Jadi kayak lapisannya. Yes. Nge-coating itu. Yes. Oke. Into the topic ya. Iya. Jadi suatu hari beberapa minggu yang lalu tiba-tiba si Jackson chat. Gua kan tidak di industri pastry, apalagi di coklat, jadi gua kurang mengikuti gitu kan. Terus dia chat doang, ini bagaimana nih Ray gitu kan. Terus katanya harga cocoa butter itu katanya udah seharga motor. Satu dusnya seharga motor. Iya, satu dusnya seharga motor karena ada gagal panen. Habis itu kita research sedikit-sedikit di internet, katanya pertama 60-70% coklat yang ada di market di industri ini di dunia itu asalnya dari Afrika. Khususnya Pantai Gading, Ivory Coast sama ada lagi kan Ecuador mah di South America dong. South America ya. Tapi Indonesia ya ketiga atau keempat dah kalau nggak salah. Indonesia tuh produsen coklat. Nah, yang paling gedenya itu si Ivory Coast. 60%-an. Mereka sama Ecuador. Mereka berdua kena virus tanaman coklatnya. Polong hitam kalau nggak salah nama virusnya deh. Polong hitam. Jadi dari akar-akarnya sampai tumbuhannya semuanya kayak hitam-hitam gitu. Pokoknya intinya kayak membusuk lah. Iya, jadi kena penyakit lah. Kena penyakit nah, pertanian, kena pandemi kali ya. Wah, gak selamat ya orang. Kena pandemi, tanaman coklatnya banyak yang mati, supply-nya kurang, demand-nya tetap sama. Bahkan di Indonesia mungkin lagi naik, pastry buka di mana-mana, toko coklat di mana-mana, harganya jadi gila. Dan sebentar lagi yang gue tahu tuh mau Paskah. Jadi di situ tuh, kue coklatnya itu demand-nya makin gila. Jadi that's one of the reason juga kenapa coklatnya itu harganya naik, semuanya naik. Lu Paskah agama apa? Paskah itu Katolik kan? Paskah itu Kristen, udah lama lewat. Udah lewat Easter. Ya mungkin karena kemarin Paskah itu jadi harganya makin gila. Gitu. Paskah agama apa? Agama Buddhis ada Paskah gak? Iya. Oke, jadi pertama kita mungkin banyak yang gak tahu nih. Kenapa cocoa butter naik? Apa hubungannya sama pastry yang biasa gue makan di coffee shop? Oh, ternyata banyak banget pemakaian cocoa butter, nggak pernah dijual aja. Iya. Gitu. Cocoa butter dibuatnya dari cocoa, dari coklat. Coklat. Diekstrak, abis itu dia dipisahkan lemaknya sama kokoanya. Kokoanya jadi coklat. Lemaknya jadi seperti ini. Ini udah solid. Ini namanya cocoa butter guys. Kalau gue cium baunya itu kayak coklat. Wangi coklat aja. Iya. Tapi gue belum pernah makan sih, gue cobain. Skop aja sih, enak bentar. Katanya nggak ada rasanya. Tuh gue scrape tuh. Biar ini kan mahal, biar lu bisa pakai lagi. Mahal. Oke. Ya nggak ada rasanya. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Tapi ternyata ini sangat penting buat bahan pastry. Yes. Dipakai buat apa aja? Tadi lu udah bilang buat bikin shell ini nih. Yes, jadi shell ini. Jadi cocoa butter itu bisa dipakai untuk coklat bonbon, untuk pewarna juga. Kalau misalnya di coklat bonbon, coklat yang kecil-kecil yang dijual. Kayak coklatnya Chef Richie di Krio, yes. Itu pakai cocoa butter juga pewarnanya bisa. Kalau di tempatnya gua, ini 4 ini tuh semua pakai cocoa butter. Jadi untuk yang orange punya itu kita didip dulu di cocoa butter dan white chocolate. Ini lu lelehin. Kita lelehin, kita campurin dengan white chocolate, ya kan. Abis itu udah certain degrees which is 34 degrees. Frozen dessert kita dip, kita angkat, ntar jadi kerak dia. Jadi shells. Baru di spray lagi
pakai pewarna dan cocoa butter juga. Untuk warna ini. Untuk warnanya. Kalau lihat yang nyepray orang kayak ngecat gitu kan. Yes, ya namanya velvet effect. Jadi ada cocoa butternya, ada pewarna dan pakai white chocolate juga. Kalau yang dark punya ya pakai dark chocolate. Sama ini sama tiramisu ini semuanya pakai cocoa butter, white chocolate, pakai spray juga red velvet effect. Kalau untuk Rocher ini best selling item lu kan? Best selling item, iya. Jadi ini juga sama, tapi ini langsung main di dip aja sama ada peanutnya. Jadi kayak dark chocolate, cocoa butter, terus kita dip, kita angkat, udah jadi ada shells-nya, bisa di crack semuanya. Jadi most of the dessert yang kalian bisa ngelihat kayak ada crack sini, crack sononya ya. Yes, itu kemungkinan besar dalamnya itu ada cocoa butter dalamnya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah terus apa yang terjadi? Jadi one day. Harganya berapa, naik ke berapa? Ini ceritanya, jadi one day, cocoa butter di toko udah mau habis nih. Ayolah kita belilah. Beli sekali kan biasa 5 kilo aja, 3 kilo kan. Terus cari, biasanya tuh belinya tuh yang gak bermerek punya. Belinya dari UMKM kecil aja. Harganya biasa normalnya itu 170.000 per kilo. Oke. Masih dapat. Sampai 190.000 tuh masih normal. 170 sampai 190 tuh masih per kilo ya? Per kilo. Ini sekilo nih? Sekilo. Masih normal. Masih oke. Harganya semua masuk. Terus pernah ada sekali nyampe ke 250. Itu pun udah gara-gara kepala. Anjir kok mahal banget 250. Ya udahlah masih masuk oke. Habis itu tiba-tiba ngechat ke suppliernya kakao butter, tiba-tiba bilang udah nggak jual lagi. Kenapa? Oh dia nggak jual? Nggak jual lagi, udah nggak ada lagi kok. Dia punya stoknya. Gue udah nggak ada dari supplier atas udah nggak ada semua. Aduh gimana ya? Oke, carilah ke Tokped yang dulu yang pasti lama-lama pernah cari yang harganya 160. Cek harganya, lo kok 600.000 per kilo. Salah masukin angka kan nih ya. Gak lucu nih 600.000 kan. Wah gak bener nih. Naik berarti 4-5 kali lipat. 6 kali lipat. 600.000 udah bingung dah 600.000. Ini kayaknya salah masukin itu deh, harga deh. Nanyalah beberapa teman pastry. Chef Floren dari Le Good, Chef Richie dari Crio. Tanyain apakah bener nih kalau misalkan cocoa butter emang mahal ini. Floren bilang, iya kok udah mahal nih. Gue aja udah gak mau jual-jual. Udah gak mau ngajar-ngajar yang ada coklat-coklatnya cocoa butter lagi. Serius lu? Iya gitu. Oke, tanyalah Chef Richie. Chef, ini emang cocoa butter lagi kayak gini? Iya lagi mahal nih. Gila, dia semua barangnya lo pakai berarti ya? Iya kalau Bonbon semuanya pakai. Iya. Kan dia banyak beginian juga cuy. Iya makanya tuh Chef Richie gimana apa kabar? Ya kan? Udah nih naik semua harganya. Terus tanya Chef Richie ada kenalan gak untuk cocoa butter segala macam. Ya dikenalin ada yang di Bali, ada segala macam. Tapi cek harganya memang harganya udah gak 100.000 atau gak 200.000 lagi. Harganya udah gak make sense untuk jualan per kilo ya. Tanyalah ke supplier besar yang suppliernya lokal Indonesia Tulip. Ya kan tanya, halo ada jual cocoa butter gak? Soalnya dulu pas kita KTT ASEAN tuh ada beli cocoa butter. Iya, Tulip kan besar. Lumayan banyak dan enak dipakai, gampang dipakai semuanya. Oke, kita nanya lagi. Nanya, cocoa butter Tulip berapa sekarang? Oh, chef, tumben nyari cocoa butter. Iya, lagi susah nyarinya. Iya nih lagi harganya tinggi banget. Dikasihlah harga 1 dus 25 kilo. Oke. Harganya 24.900.000. Kok ngomong jorok, udah gimana udah kayak aduh kayak 24 juta 25 kilo. Ya chef, lagi harganya naik. Ini bukan lagi harganya naik, ini mau ngerampok, gue bilang gitu kan. Iya harganya udah hampir kayak 1 motor nih 1 dus. Buset gue bilang. Nah pas si Ray lagi ngomongin lagi ngomongin coklat, lagi ngepost di storynya, komen lah Ray ini gila nih Ray. Kasih lihat screenshotnya nih dari supplier ngomongnya ya kan. 25 kilo 25 jutaan 24.900.000 itu merek Tulip. Ada lagi merek Delphi which is sama 11 kilo 10 juta. Nggak beda. Cuman dia bedanya satu jual 10 kilo, satu jual 25 kilo. Gila. Nah ini masih harga yang murah, masih yang 200 ribuan. Lu belinya udah lama. Udah belinya lama, masih ada stok.
Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang disuruh beli ya nggak mungkin lah. 1 kilo 1 juta. Barang apa 1 kilo 1 juta? Travel berapa, Rey? Travel, wah gua kagak pernah beli. Ya kan? Fresh itu apa? Enggak. Travel per 100 gram. Per 100 gram. Kalau nggak terakhir gue beli, itu juga lagi rame tuh travelan di iya. travelan lagi rame di F&B Indonesia. Makanya jarang kalian lihat travel sekarang karena itu lagi panas banget situasinya. Iya. Tapi belum bisa kita angkat nanti kita tunggu. Itu 1 gram. 1 gram. 7.000 perak. 7.000 berarti sekilo ya 7 juta. 7 juta ya sih. Tapi kan sekilo travel bisa pakai banyak banget. Wah, lu pakai banyak banget. Kalau cocoa butter kan satu resepi ya pakainya bisa 50 gram. Ya atau kan 100 gram satu resepi ya kan buatnya bisa buat 10 dessert lebih lah. Pokoknya beda sama travel ini mahalnya udah gila banget. Pusing. Tapi pastry kan ya itu mah berarti udah nggak bisa pakai dong. Udah nggak bakal bisa pakai lagi. Nah, lu kan sebagai pastry chef, lu ini bukan pertama kali dong lu mengalami harga naik. Indonesia tuh, Indonesia konsumsi pastry-nya tuh gede banget, barang-barangnya, dan khususnya impor. Ya gak? Bener kan? Bener. Kayak kalau dulu gua ngerasain butter. Yang tipis-tipis, krim. Bukan butter dan butter juga. Sebenarnya lebih ke mereknya sih yang naik gila. Elenvir, di mana itu krim dan butter. Dulu zaman gua baru balik dari Paris, di Paris, gua jarang pakai Elvir karena pakainya gua kerja di yang lebih premium pakainya. Lebih premium lagi? Ada, Berbody namanya gua kerja. Itu artisan butter sih. A bit unnecessary sebenarnya kalau lu bikin kue pakai itu, tapi ya kan gue kerja di tempat fine dining gitu kan. Gue nggak tahu kayak yang lain. Tapi waktu gue balik, gue tuh kan pernah jualan pastry di rumah. Ya gue pakainya Elvir karena itu yang paling oke dari krim, dan juga butternya yang unsalted. Gue masak makanan Perancis pakai butternya juga itu. Dulu harganya butter itu 220 gram itu harganya paling 42.000. Zaman gue balik ya. Krimnya itu harganya 65 ribuan. Sekarang udah 3 kali lipat. Iya. 3 kali lipat itu kenaikan itu khususnya krim. Itu kejadian waktu gue masih buka restoran. Dimana dari 65 naik ke 100-an zaman itu. Butternya juga naik. Terus orang switch dari Elenvir ke Anchor. Iya turun dikit. Tapi masih oke lah. Masih oke. Abis itu si Anchor juga naik harganya. Gua gak tahu itu karena... Kalau Elenvir alasannya kan katanya susah importnya panennya, impornya susah. Ada rada pemerintah Indonesia sama pemerintah Prancis rada slack karena ada ngambek-ngambekan minyak sawit nggak boleh masuk Prancis, terus karena environmental jadi dikuotain, jadi harganya naik. Harganya naik gitu kan, kayak udah kita di F&B ngobrolinnya begitu kan, nggak ada dibahas di berita, tapi dikasih tahu sama supplier-suppliernya masalahnya apa. Betul. Terus habis itu Anchor, which is itu produk dari New Zealand apa Australia? Anchor New Zealand setahu gue. New Zealand. Tapi Anchor naik juga harganya. Nah, gue pertanyaan, itu emangnya ada urusannya juga sama pemerintah? Ngambek-ngambekan si ini gitu. Iya kan, kok jadi harga ikut-ikutan naik nih? Apa karena opportunity aja? Biasa sih gitu ya. Iya kan. Kayak kita gak tahu juga. Iya, terus habis itu jadi udah dua-duanya jadi mahal. Beritanya udah gak ada. Harganya nggak turun, tetap mahal. Kalau turun pun ya nggak kayak naik gila. Turunnya kecil doang, kayak turunnya 3.000, 4.000. Iya, ya kan? It doesn't make any sense. Iya, makanya. Dan juga itu kejadian juga di butter yang belum lama waktu lagi pandemi. Butter di mana susah, ya kan? Itu harganya gila juga. Gila-gilaan. Itu chef KD sama chef Jocelyn ada ngomongin ya, kalau nggak salah ya, buat yang butter ya. Kalau butter kan mereka, kalau gue ya pusingnya krim, tapi kan krim akhirnya di podcast pertama udah dapat solusinya. Dapat solusi yang baru. Itu pakai Milak, ya kan? Nih bentar, Jack, gue cari duit dulu Jack. Oke.
Oke guys, Ray Jensen Radio lagi kolaborasi sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbarunya, Tofin App, aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Di aplikasinya bisa belanja, panggil teknisi, untuk servis mesin bisa sampai nego harga. Dan juga bisa beli mesin kopi. Di Ray Jensen Radio Podcast Studio ada mesin kopi dari Tofin App. Namanya Victoria Arduino Eagle One. Dan grindernya juga Eagle One Prima. Kalian bisa dapetin itu di Tofin App. Dan juga kalau kalian belanja nih di Tofin App, khusus pendengar Ray Jensen Radio Podcast, itu bisa pakai kode promo diskon. RJR Tofin. Dapatkan diskon di sana, terms and condition berlaku. Harga kalian jadi lebih murah, udah bisa nawar, bisa pakai promo kode. Kalau lagi setup cafe atau coffee shop ataupun restoran, lumayan diskonnya, ya kan? Download Tofin App sekarang di App Store dan juga di Play Store. Oke, lumayan kan? Lu belanja Tofin App makanya kalau lagi mau berkembang. Dari Tofin App bisa murahin cocoa butter gak? Bisa, ntar minta, ada kali. Gue yakin anak Tofin juga pada pusing pasti. Ini lemon ya? Mango. Oh, hah? Mango. Mango. Ada mangonya gak berasa? Ada lah. Gue belum kepotong yang mangonya. Oke, anyway, waktu krim naik, ada substitusinya tadi Milak. Yes. Ada satu brand nih muncul. Milak juga sekarang udah harganya. Iya. Gila. Milak ada 2, Milak sama Milak Gold. Yes. Milak Supreme kalau nggak salah namanya yang warna pink, Ya, sama Milak ada Gold juga, yang warna ya. kuning. Nah, Yes. itu harganya masuk di 65, harga yang Elvir yang dulu. Ya. Nah, gua sebagai restoran, ya gua nggak perlu krim yang bagus-bagus amat lah. Jadi kayak mungkin kan ada kalau pastry shop atau dessert yang premium ya lu harus ada standar rasa kan. Ini kan restoran cuma jadi campuran saus doang krim gua. Ya. Udah gua pakai yang itulah. Ya kan? Terus akhirnya semuanya pakai yang itu. Gue juga pakai itu. Semua pakai itu, kita udah bahas sampai Milak. Yang penting bisa dikocok kan? Nah, tiba-tiba naik juga nih harganya. Naik. Krim yang penting ya lu ngomong ya kan? Yang krim yang penting bisa dikocok. Bener. Tapi ternyata itu kan pas baru balik. Gue ngomong krim yang penting bisa dikocok. Ternyata ada krim yang dikocok-kocok gak jadi-jadi. Oh, ada juga. Yang gue bilang punya. Ada merek tertentu yang harganya murah juga. Gua whip, gua kocok, anjir masih kayak jatuh, nggak apa ngeset. Akhirnya gua nggak bisa pakai brand itu lagi. Gitu. Ya itu dia sulitnya jadi seorang chef ya, khususnya pastry chef. Nah tiba-tiba ini tanpa alasan yang jelas juga sih menurut gua, itu brand yang tadinya jadi solusi naik juga. Naik juga, semua naik. Semuanya naik. Iya. Ya semua naik, bagaimana? Terus sekarang apalagi cocoa butter. Cocoa butter ada substitusinya gak, Sep? Ada. Cocoa butter dari pengalamannya beberapa chef yang senior. Dan gue tanya mereka solusinya apa. Untuk bagian spray ya. Kan biasanya kan dicampur itu tergantung resepi kalian. Spray ini yang mau bikin ini kuning, ini oranye. Yang ada velvet efeknya gitu. Iya. Dari beberapa chef senior gue tanya gimana solusinya. Itu tuh bisa substitute cocoa butter dengan grapeseed oil. Grapeseed oil, which is juga nggak murah, mahal juga. Mahal gila itu. Ya, nggak murah. Loh. Itu lumayan mahal, tapi masih mending dong daripada 1 kilo 1 juta, ya kan? Grapeseed oil ini kenapa grapeseed oil? Karena grapeseed oil paling nggak ada bau dibanding minyak-minyak yang lain. Sebenarnya kalau misalkan mau masih bisa lagi campur grapeseed oil dengan oil yang lain menurut gua. Kita mainin aja. Kenapa? Soalnya juga toh kayak misalkan si orange ini bakal berasa banget di orange-nya dalamnya. Ini ada white chocolate jadi berasa di white chocolate-nya. Tapi kalau lu motong pakai bau terus makan pastry bau minyak goreng sih. Iya, jangan pakai minyak goreng juga maksud gua. Grapeseed oil kan minyak goreng. Tapi paling gak ada bau kan? Gak ada baunya. Grapeseed oil tuh mahal karena ya pertama bahannya susah. Nyari, ya lu bayangin aja biji anggur sekecil apa. Tapi dipakai itu karena pertama baunya netral. Jadi lu bisa mencium aroma natural ingredientnya lah tanpa mengganggu. Dan temperatur smoke point-nya tuh paling tinggi dari semua minyak-minyak. Jadi lu deep fry bisa berkali-kali sebelum minyaknya rusak. Gitu. Jadi salah satu solusinya pengganti ini ya
grapeseed oil. Tapi nggak bisa 100% kan? Nggak bisa Harus ada 100%. ininya juga, apa nggak? Gue sendiri jujur belum pernah coba, tapi udah dikasih tahu sama 3 profesional chef. Chef gue di Kanada, chef Kesia, sama satu lagi teman gue di Kanada. Dia juga, mereka semua pernah pakai grapeseed oil untuk buat spray. Correct me if I'm wrong ya. Belum pernah coba karena gue masih ada stoknya. Entar stoknya habis. Ntar mau dijual stoknya sama Jackson pasti sekilo 800.000. Ya sama lebih Jackson murah, belinya. cuan. Terus gue gak jualan anjir. Ya, jadi grapeseed oil lah. Mungkin stok gue habis, gue bakal mulai coba eksperimen lagi. Kulik-kulik dari beberapa profesional chef lagi. Apakah caranya efisien atau enggak buat UMKM? Ada gak sih oil lain lagi selain grapeseed oil maybe? Mungkin. Untuk tapi masa lu UMKM, ya, lu nyuruh pakai grapeseed. Kayaknya kalau UMKM tidak pakai cocoa butter deh, Jack. Gue pakai, tapi kan pas itu masih murah. Oke. Ya kan, sekarang udah nggak bisa pakai. Ya antara gue nggak pakai cocoa butter lagi atau gue nggak bikin kayak ginian lagi. Ya, gue harus buat yang lain. Trikinya kan ini adalah produk signature lu. Iya. Gue inget banget dari dulu lu emang pengen mainnya kan kue-kue begini. Iya. Glaze cake yang dalamnya mousse gitu kan. Yes. Ya, kan? Ya kedepannya mungkin yang kayak lu bilang, gue substitute, maksudnya kayak gue ganti menu gue dari spray sama cocoa butter, gue ganti jadi glaze. Jadi kayak cantik juga, cuman penggunaan cocoa butternya nggak banyak lagi. Sekarang kan gue ada 4-5 produk yang pakai cocoa butter terus. Ya ntar gue gantiin aja, tinggal jadi 1 atau nggak 2 atau even sometimes mungkin udah kayak stop dulu lah. Iya itu dia. Jadi kan ribet kalau ribet gitu banget kan. Gitu. Kalau ngikutin pattern market ya, pattern industri yang nggak bakal turun lagi, ya udah hilang aja, nggak bakal dipakai lagi cocoa butter. Ya, tapi masalah gini, cocoa butter kan naik. Naiknya gila banget. Biasa kan naik 2 kali lipat. Iya. Biasa. Ini terus beritanya udah hilang, turunnya paling cuma misalnya dari 120.000 jadi 117. Iya. Makanya turun ya dikit lah ya. Ini gue mau lihat nih, lu bakal turun atau enggak? Masa oke, kita ngomong dari 1 juta, lu turun ke 800.000 tetap gila cuy. 1 kilo 800.000 gue tetap gak jualan. Lu beli daging bro. Lu beli daging Ya, Australia bro itu. Lu mau 500.000 pun tetap gak masuk akal. Jadi gue gak tahu nasibnya gimana. Ya kan sampai ke depannya gimana. Tapi yang harganya segitu, interestingly tuh, yang harganya segitu tuh yang harga jutaan aja udah yang lokal ya. Iya. Yang lokal merek, kan lu nanyanya kan kayak tulip gitu kan. Iya. Yang merek import cocoa butter sebenarnya gue juga gak tahu merek apa. Misalnya kayak ini Kalebo, Valrhona, ada dong. Emang nggak ada? Nggak kalau Kalebo gue nanya mereka nggak ada cocoa butter. Mereka tidak produksi. Jadi ternyata belum tentu produksi cocoa butter yang mungkin ada tapi nggak masuk, nggak dijual di Indonesia. Mungkin kalau misalnya lu di Aussie ada, nggak diambil, nggak ada dari katalognya, nggak ada cocoa butter. Ya kan, untuk Kalebo, Valrhona. Lu kan nanya teman-teman lu yang ada di Kanada juga. Yes. Ya kan? Ini bekas jebolan Momofuku guys. Restoran hebat. Wah, Momofuku juga menjebol ini. Iya, malahan bertahan JL pastry daripada Momofuku. Amin aja di 10 tahun lebih cuy Momofuku. Lu cerita gak cocoa butter harganya lagi gila? Ya, terus cerita. Respon mereka apa? Di sini biasa-biasa aja apa enggak? Apa sama? Mereka juga naik harganya, tapi mereka masih bisa terima. Kita kan gak bisa terima dong. Kita dari 1 kilo 160 sampai 190 jadi 1 juta kita gak bisa terima. Mereka tuh naiknya itu masih dari $100 kalau gak salah, terakhir jadi kayak $120. Jadi naiknya tuh naik kayak Milak aja, kayak Elvir aja. Naiknya masih bisa diterima, masih bisa dipakai. Jadi mereka di sana semua masih santai. Oke, tapi biarpun ada naik. Ada naik. Cuman naiknya enggak kayak di sini. Gue juga gak tahu kenapa. Cuman di Indonesia yang kayak harga cocoa butter kayak gitu. Di situ chefnya Glenn juga pakai cocoa butter, dan gue bilang, chef ini lagi gila banget harganya. Oh iya lagi gila, tapi dia gak kelihatan stres. Dia masih pakai, masih mungkin spray. Dia bukan yang punya bisnisnya. Dia punya bisnis. Dia punya bisnis pastry juga. Dan dia guru juga ngajar. Iya. Semua masih aman, masih terkendali, masih nggak gila hektik kayak gue sekarang di mana cocoa butter gila banget. Enggak, masih aman. Gitu. Tapi gue cuma tanya dia doang. Gue belum nanya teman-teman yang lain juga. Iya, kenapa ya guys? Kenapa Indonesia doang yang harganya cocoa butter ya kita ngomong ya. Untuk coklat naik, cuman naiknya masih aman.
kita ngomong kalau misalkan ini beli ke supplier ya ini harganya. coklat couverture. Ya, couverture 2,5 Kalebot yang gue suka banget sih sama ini. Gue lebih suka yang 70% tapi pas baunya 54%. Harganya masih naik dari kalau nggak salah seingat gue 470 per 2,5 kilo. Jadi 505. Oh naik juga. Naik. Tapi naiknya nggak sampai ratusan persen. Naiknya cuman kayak dari 470 ke 505 ya naik 30 ribu. 30 ribuan kan. Itu masih terima dong, masih oke dong. Nah, katanya tahun 2024 ini coklat bakal terus naik terus. Kita pantau aja. Ngomongin coklat tuh ini. Ngomong ini. Oke. Ya, coklat yang Kalebo atau enggak coklat yang misalkan Farona, Belly, yang gitu-gitu. Ya, kakao berry. Ya, itu coklat-coklat couverture yang biasa kita makan, itu harganya bakal naik lagi terus pelan-pelan. Berarti tapi naiknya kecil-kecil. Berarti ini momen yang tepat buat industri coklat lokal dong. Harusnya sih gitu ya. Cuman mungkin JL bisa disponsor kali ya sama coklat. Coklat lokal kali ya. Kita ada coklat lokal yang gak kalah dengan Kalebot. Mau coba gak chef? Boleh coba intip-intip. Kemarin gue di Ubud Food Fest ada banyak kok coklat-coklat lokal. Tapi banyak. Gue kan tidak tahu soal coklat banyak. Iya. Gue bukan pemakan coklat juga. Gue lebih suka dessert-dessert yang asam ini gitu. Gua sendiri belum benar-benar pernah approach lokal coklat juga sih, belum pernah karena emang dari luar dulu pakainya ya kalau nggak Farona, kakao berry, sama Kalebot. Pas balik Indonesia masih ada mereka dan harga kalau masih masuk ya pakainya mereka. Belum approach lagi untuk cari yang lokal yang bagus. Sebenarnya yang lokal pun ada pasti yang oke juga, cuman harga belum ngecek, belum tahu kayak gimana. Ya semoga ya ke depan bisa pakai coklat lokal juga kali ya. Setahu gue kan Tulip aja ada yang tadi tuh, yang Embassy yang premiumnya. Nah premium aja itu inget gue itu ekspor juga. Keluar ya. Iya juga ekspor. Jadi Embassy itu terakhir gue cek memang harganya tuh udah hampir 11-12 sama Kalebo. 11-12. Jadi kita ngomong Embassy masih terakhir gue cek. Mungkin gue mungkin salah lihat. Embassy masih lebih mahal sedikit daripada Kalebo. Nah, sebagai gue orang pastry yang udah pakai Kalebo lebih lama, ngelihat harga Kalebo lebih murah, ya pasti gue pilihnya Kalebo daripada Embassy. Udah biasa pakai gitu. Ya, tapi kedepannya kalau misalkan ada banyak lokal-lokal yang oke, pasti bakal coba juga sih. Harus tanya expert coklat yang lain juga. Gitu. Kalau begitu, apa yang lu lakukan sebagai pebisnis yang banyak pakai cocoa butter, harga lagi gila begini, plus krim juga mahal, plus gula juga lagi naik. Kalau mau naikin harga nggak mungkin langsung naikin gila-gilaan. Masih naikin 10%, itu masih bisa diterima. Ya sebenarnya jujur solusi ada banyak pasti. Cuman untuk saat ini telan ludah sendiri dulu aja. Maksudnya kayak ya udahlah, profitnya lebih kecil aja lah, nggak apa-apa lah. Kita ngeliat dulu kayak gimana. Cuman solusi pertama adalah gue nggak bakal pakai cocoa butter 1 kilo 1 juta lagi. Gue bakal stop penggunaan spray. Kecuali gue udah R&D yang grapeseed oil. Menu gue ganti, ya kan, harga gue naikin sedikit. Itu gitu doang sih. Atau nanti ya mungkin juga jadi ada substitusinya kali. Substitusinya mungkin ada, harus R&D, dan R&D itu nggak bisa cuman ambil seminggu 2 minggu. R&D pasti untuk dapat yang kita mau sama kayak dulu, pasti kayak sebulan 2 bulan juga untuk R&D-nya. Contoh, dulu zaman waktu mentega harganya belum semahal sekarang, yang merek-merek yang tadi, itu nggak ada yang jual setengah mentega setengah margarin. Iya. Kalau sekarang kan banyak. Apa namanya? Yang gue tahu Golbuyong contohnya. It's a half and half kan. Iya. Gitu. Emangnya bisa ya? Yang pakai butter, contoh apa sih pakai butter? Pastry cream ya? Pastry cream pakai butter gak? Dikit. Pakai dikit. Yang pakai banyak apa? Croissant. Oh ya, croissant. Atau buttercream. Buttercream ya. Tapi pakainya margarin. Emangnya bisa jadi? Maksudnya? Jadi tapi rasa beda banget. Jadi kan ada margarin tuh ada wangi gurihnya, beda. Makanya beda banget jadinya. Jadi kayak lu nge-whip butter yang tadinya gurihnya gurih susu enak gitu, harum, jadinya gurih chemical gitu.
Tapi kalau misalkan masih bisa diterima sama market, sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah karena orang aja masih ada yang jual. Misalkan kita ngomong kayak tadi, roti aja ada yang jual murah banget. Itu tapi yang pasti beda sama artisan bread. Tapi mereka masih tetap beli roti murah daripada artisan bread, ya kan? Sama kayak misalkan lu jual bami yang kayak bami abang 12.000 itu ada orang juga. Ada juga. Jadi lihat marketnya lagi sih, market bisa terima atau enggak. Dan sebenarnya juga mereka mau nggak mau kalau ngeliat harga terlalu tinggi, mereka pasti beli yang murah gitu. Kecuali emang mereka kayak Crazy Rich lah, emang setiap hari makannya udah kayak yang high end punya, butternya harus yang mahal, krimnya harus mahal, itu udah beda lagi ceritanya. Gua rasa customer di Jakarta sedikit sekali lah yang harus high end gitu, atau enggak? Iya, yang bisa merasakan bedanya. Iya, ya dulu juga pernah kita bahas topik tentang coklat, ya kan? Kalau misalkan gua nih orang yang awam tentang coklat. Tapi kalau misalkan lu kasih gue merem mata makan Kalebot, Kakao Berry sama Farona, sama-sama dark coklat 70%, gue hampir gak bisa bedain. Iya. Bedanya apa? Tapi harganya mereka bisa beda sampai kayak 2-3 kali lipat. 2-3 kali lipat. Tapi giliran lu makan coklat yang kayak Delphi atau enggak coklat yang kayak Silver Queen, itu baru bisa dibedain. Iya. Itu gue bisa bedain. Adik gue yang kerjanya komputer mulu belum tentu bisa bedain. Delphi sama Kalebot belum tentu bisa bedain. Itu menurut gua itu tuh karena palet. Palet kan ada memorinya. Ya. Dimana yang sering lu makan, yang sering lu konsumsi, lu akan lama-lama ya lu akan lebih ngerti. Kalau lu lebih sering makan itu coklat bedanya apa, lu pelajarin terus lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Nah, misalnya gua adalah seorang chef yang lama di Paris. Setiap gua makan coklat, itu gua makan Barona melulu tuh. Giliran lu makan yang... Giliran gua makan merek misalnya Tulip atau apa Corte atau yang lain-lain Pipiltin, gua akan ngerasain bedanya. Yang mungkin bukan yang gak enak ya. Tapi gua lebih cocok yang ini. Iya. Tapi kita kan tinggal di Indonesia. Iya. Ya kan, gua juga waktu bikin pastry, gua sampai gua ngetes. Ada satu orang bikin pesen kue yang sama. Iya. Satu gua pakai Barona, satu gua pakai Tulip. Gua nanya gimana rasanya, ada bedanya gak? Gua ngetes gitu. Nggak ada, dua-duanya enak. Gua sebagai pebisnis pasti ngapain gua pakai yang impor jauh-jauh? Exactly. Coklatnya ratusan ribu. Exactly. Benar. Iya kan? Kecuali emang lu kayak restoran high end yang emang pengen menonjolkan kayak konsepnya makanannya high end, ya kan, semuanya bagus, ya kan, itu baru bisa dipromosiin. Nah, kita pakai coklat mahal loh, itu orang-orang datang baru, ini pakai coklat mahal gitu kan, beda. Lagi-lagi si tamu ini juga kadang tidak menentukan restoran high end. Ya. Tamunya itu paletnya sedevelop itu sampai bisa membedakan coklat. Benar. Kalau yang datang itu kayak Chef Louis, Chef Richie, itu baru. Oh, ini coklatnya ini. Kalau even gua yakin gua tidak bisa membedakan. Iya. Gue yakin. Pasti. Gue nggak bisa bedain tapi sedikit doang. Demi glass yang benar-benar buat lu 3 hari sama mohon maaf aja Nor, sama-sama enak gue bilang sih, sama-sama enak. Malah demi glass yang buat 3 hari itu gurih pahit. Nah, kalau Nor itu gurih enak gue ngomongnya. Jadi kalau lebih cocok lah. Iya, dikasih dua-duanya gue seneng-seneng aja gitu. Iya, kan kalau stok kan bikin stok tuh mahal banget. Iya. Bikin saus tuh mahalnya setengah mati karena bukan dari bahannya. Waktu sama gas sama tenaganya gitu kan. Iya. Ada yang instan, cuy. Iya. Balik lagi sesuai konsepnya. Bener. Ya kan dulu gue pernah praktekin kok bikin chicken stock. Kayak lu kalau mau asli ya lu 2 jam dari prep. Iya. Lu masak 1,5 jam simmer, lu skim. Kalau lu pakai yang powder merek apapun, aduk air panas, udah selesai. Iya. Kadang-kadang tergantung konsepnya. Tamu lu tahu gak? Ada yang tahu, ada yang enggak. Itu tergantung konsep dan target market kalian. Iya. Kalau misalkan dia tahu pun, ya mau gimana gitu. Lu jual harganya asal tahu diri aja. Jangan lu jual demi glassnya pakai Nor, tapi lu jual harga per disknya 200.000. Itu gak tahu diri. Itu bohongin orang. Lu kalau dikomplain mampus ya kan. Jadi beda cerita gitu. Ke Nor. Dia pakai Marco Pierre White kan, buat brand ambassador. Terus lu pernah nonton videonya gak? Yang mana? Yang si Marco Pierre White. Marco Pierre White, dia kalau Nor di UK,
Itu dia pakai chef hebat guys, brand ambassador kalau belum tahu, Chef Marco Pierre White itu gurunya Gordon Ramsay ya kan. Dia ada blok Nor blok. Jadi dia pakai nih, gue mau masak steak pakai ini, pakai Nor blok stock pot. Dia kasih olive oil, dihancurin jadi paste, dikasih dirap ke daging, habis itu di grill. Terus dia bilang ini gue jamin lebih enak daripada lo pakai garam. Oke, ini Marco Pierre White yang ngomong ya. Terus kan tapi kan ada image yang kayak si anjing dibayar berapa nih, pasti mahal banget gitu kan. Terus habis itu gua tes di rumah, gua beli steak di supermarket, gua pakai, tapi gua nggak pakai merek Knorr, nggak ada di sini Knorr. Maggi. Iya, kalau nggak Maggi apalah gitu. Pokoknya yang stok blok gua ituin, kalian coba deh. Yang blok itu, blok kaldu, lu kasih oil aja, lu hancurin, dia jadi pasta gitu kan, jadi paste, lu wrap di daging atau ayam, terus lu masak. Gitu gak mungkin gak enak. Itu enak banget, gila. Gue kayak, anjir enak banget lagi gurihnya. Gak mungkin gak enak, itu pasti enak. Yes, exactly. Gue sih bukan, background gue Perancis, gue sangat enjoy proses bikin saus, bikin stok apa segala macam. Kalau gue pop up, gua pasti bikin stok sendiri. Ya kita pernah berapa kali pop up bareng. Gua selalu bikin stok sendiri. Seniat itu kan. Dari scratch semuanya. Pop upnya hari Sabtu, gua udah masak dari hari Kamis sausnya ya kan. Tapi bukan berarti yang lain nggak enak. Iya. Bukan berarti begitu. Ini beneran enak banget cuy. Enak banget loh. Enak banget pasti udah dari media menor gitu. Gua aja demen banget. Iya. Jadi ya again tergantung target market lu. Gitu lah. Gua bukan chef idealis yang kayak nggak pakai micin. Ya sama kayak di toko juga. Gue kalau misalkan I cannot afford cacao berry, ya kenapa gue nggak pakai kalebot? Kalau misalkan cocoa powder, misalkan Van Houten yang bagus banget atau Benstrop itu lagi harganya gila-gilaan, ya mau nggak mau gue pakai Delphi misalkan. Rasanya nggak bisa, maksudnya rasanya tuh nggak bisa dibedain sama orang awam atau even profesional, beberapa juga nggak bisa bedain. Iya, jangan terlalu idealis. Idealis lu podcast kita yang pertama ya, idealis ya. Kemakan market. Iya. Sedih. Gitu dah. Lu tadi bilang roti murah 3.000-an kayak itu dong. Bakery yang di dekat Kemayoran situ. Pantes udah tutup ya? Gak tau sih. Tutup ya? Gak tau. Gue ntar nanya dulu deh sama temen gue di sana. Itu bukannya roti murah itu? Rotinya kalau gak salah rotinya 9.000 buy 5 get 1. Jadi dihitung-hitung satunya 6.000. Tapi di rumah daerah apartemen elit. Oh. Itu setahu gue ada temen gue cerita curhat mulu temen gue. Anjir. Toko lamanya guys. Ya visit ya. Itu namanya apa? Bread food gitu gue. Ayo gue promoin di sini. Mampus lo. Enggak. Ke Gel Pastry aja guys. Ke Gel Pastry ya. Gading Serpong. Gel Pastry. Hampir kita ngobrol. Kalau krim, yang tadi Milak, yang tadinya jadi substitusi, itu sudah naik harganya. Apa ada brand lagi gak? Ada. Gue nggak tahu nih. Ada. Jadi gue one day pergi ke, lagi urgent banget, toko gue lagi benar-benar nggak ada krim, dan hari Sabtu hari Minggu supplier tutup nggak bisa langsung kirim. Gue udah bingung banget. Gue jalan lah ke toko pastry dekat rumah gue. Jalan-jalan ada satu nih brand, ada kulkasnya, terus jual whipped cream. Aku bilang ini brand kok bisa jual whipped cream ya? Brand apa? Nah, warnanya biru sama kuning. Oh. Warnanya biru sama jualan kuning. Krim? Jualan krim, whipped cream. Terus tulisannya multi-purpose whipped cream for profesional. Oh, gue bilang anjir, harganya dicek, harganya 65. Dia jual toko pastry aja harganya jual 25, apalagi langsung gue cari supplier gedenya. Harganya bisa cuma 40-an kali apa 50-an kalian. Gue cobalah beli 3 liter. Urgent kan 3 liter. Gue pakai, gue buat roll cake, Swiss roll cake, gue buat cake biasa, gue buat pastry cream, gue buat enak. Gak ada bedanya. Bener-bener gue yang sering main krim aja gue gak bisa bedain. Dia gak ada gula, stable, di whip. Enak banget buat di masking semuanya, buat shoe, buat diplomat semua enak banget. The best sih itu, biru kuning sih. Bukan IKEA ya. Iya. Enggak, tapi menarik ya. Bisa ya kayak gitu ya. Kayak dengan adanya itu pasti dia udah market research kayaknya, perusahaannya. Dan jago dia research. Ini krimnya akan naik, kita akan bikin krim yang segini tapi kualitas mungkin nggak terlalu jauh. Dan harganya mantep banget. Ntar itu naik lagi. Ada lagi yang baru.
Bikin krim sendiri apa gimana? bikin peternakan dong. Bikin butter sendiri, kocok-kocok hampir terpisah ya. Sering tuh muncul gara-gara ngomongin harga butter apa, muncul tiba-tiba di Instagram Reels cara buat butter, cara buat proses kakao kayak gimana. Ya kali gue buat kakao sendiri, coklat sendiri. Hah? Ngapain buat sendiri maksud gue? Ngapain? Iya makanya ya. Tapi Instagram muncul aja tiba-tiba proses pembuatannya, cara pembuatan butter kayak gimana, cara buat mozzarella dari scratch kayak gimana, muncul semua di Instagram. Gua muncul di Instagram gua, which is gua sambungin ke videonya, ada this lady tinggal di US. Dia tuh kayak supplier coklat. Dia jualan coklat bar juga. Konsepnya bean to bar. Jadi dia ngambil tuh bean. Terus dia proses semuanya. Dia proses semuanya untuk bikin coklat bar dia. Oke. Tapi dia juga supply coklat-coklat untuk restoran. Tapi kecil, toko kecil. Lu nonton YouTube ya? Gue dapet di IG terus habis itu ke YouTube. Apa gue juga pernah lihat ya ini? Yang pakai palu dipecahin. Itulah. Di sini belum ada tuh yang kayak gitu ya. Bin yang kayak ngeproses binnya. Bin bar. Mungkin Chef Richie interested untuk membuka. Gila Chef Richie. Iya kan? Kan Chef Richie dewanya coklat gila itu. Iya tapi ya yang kayak tadi urusan palet gue bilang. Gara-gara gue sering makan, sering dibeliin coklatnya Richie sama bini gue. Itu ya gue sekarang mulai bisa bedain karena gue udah sering makan. Kalau gue nggak makan berapa bulan ya nggak tahu lagi. It's all about the palate. Kalau lidah orang market Indonesia yang biasa udah kena cabe, kena bumbu-bumbu yang kuat, atau nggak makannya coklat Silver Queen. Misalkan bokap gue demen banget sama Silver Queen. Yes, coklat yang merek-merek yang dijual murah di supermarket, yang nggak bakalan bisa appreciate, bahkan dibilang pahit. Ya, bahkan dan mahal. Gue beli kecil gini masa segini, gue kecil gini segini. Dia nggak tahu kayak artnya, handcraft art, ya kan, teknik, cocoa butternya berapa harganya. Nggak tahu mereka, nggak tahu. Yang penting taunya kayak, I can get like a cheap chocolate di minimarket, ya kan. Gue ngapain beli coklat yang mahal-mahal, satu boxnya sampai 200.000 isi berapa? Tapi sekarang udah better kali ya orang yang ngerti gitu. Better, pelan-pelan kan yang kayak, gue ngerasa malah sejak kayak podcast banyak kayak lu gini, industri F&B kan pelan-pelan tuh naik tuh. Jadi kayak bersatu semua. Orang-orang pelan-pelan appreciate kayak ingredients, ya kan? Dari quality-quality-nya semua pada pelan-pelan kayak, orang-orang pergi ke restoran tuh udah kayak gak abal-abalan lagi. Mungkin masih ada, cuman pelan-pelan lah gue ngerasa kayak industri-industri udah kayak, August tahun ini kan dapat award kayak gitu kan sama tahun kemarin. Sebelumnya kan ya sebelum Agus gak ada kan Indonesia belum ambil 50 best kan. Belum. Dulu lagi. Dulu ada Lokavor. Sebelumnya ada lagi Mozaik mungkin. Iya itu dia. Kayak pelan-pelan naik. Industri naik. Appreciate ingredients naik. Ya kan. Appreciate chefnya naik. Appreciate chefnya juga. Ya pelan-pelan naik lah semuanya. Pastry chef tuh masih dikit banget gak sih? Dikit yang kayaknya yang sampai ke highlight dikit yang kan pada kemana sih pastry chef? Semua wordingnya salah. Sedikit pastry chef yang ngambil jalur profesional dan ke highlight. Ke highlight jarang. Biasanya yang ke highlight itu karena brandnya besar, dia bikin bisnis sendiri. Banyak kan jalurnya mulai dari online mungkin terus habis itu ngebum. Even toko pastry yang misalkan kita ngomong terkenal di Jakarta pun orang-orang tuh customer nggak tahu. Pastry chefnya toko ini dia nggak ada yang tahu. Iya kan? Makanya itu belum ke highlight karena di grup-grup besar ya itu sering banget loh. Bener-bener sering loh Jack nanyain gue, lo ada kenalan lu kan baik banget, ada kenalan gak pastry chef buat megang satu grup gue nih? Susah. Jawaban gue gak ada. Karena semuanya udah punya usaha sendiri yang gue kenal. Kalau yang belum kenal dan tertarik silakan DM gue. Itu palingan lu nanti ujung-ujungnya ditawarin konsultan atau
si tokonya supply barang ke lu. Iya. Dia gak mungkin kerja full time. Iya. Gitu. Kenapa ya? Gue juga bingung ya. Ya kenapa? Lu di pastry, kenapa? Kenapa lu kerja? Gue pernah ada kepikiran pengen kerja as a chef di hotel bintang 5, as a pastry chef. Iya. Kepikiran. Ini bukan hotel, restoran. Grup-grup besar gitu. Ya restoran atau hotel lah mungkin lah. Cuman kepikiran doang, cuman gak ada action ya, gak kayak pengen reach out atau gak gitu, gak kepikiran, gak tahu gue juga. Kayak pastry chef tuh langsung buka bisnis. Iya, gue juga bingung kenapa kita orang pada gak mau ya. Kenapa? Apa mungkin dessert gak se-highlight sama savory food? Setiap kali gue kepikiran kalau misalkan pastry chef itu selalu ada di corner of one of the restaurant. Kita orang kerjaannya cuma kayak make one dessert or two dessert. Sedangkan main, appetizer dan yang lain-lain itu bisa dari 1 sampai 8. Iya. Ya kan? Dessert bentuk 3. Palate cleanser, pre-dessert, main dessert. Betul. Lu sampai 4 dessert orang udah enek. Jadi 3 dessert kan ada doang. petit four. Iya. Minardis. Iya, petit four. Cuman maksud gue kayak misalkan lu ada 12 course atau 18 course, ya 3 dessert belakang. Sisanya 15 itu adalah appetizer dan main. Jadi mungkin nih kalau misalnya gue ngerasa kayak gue takutnya kalau gue jadi dessert lu selalu kayak istilahnya bakal kena tertutupi sama si chefnya ini. Yes. Gue mau jadi pastry chef di grup besar ini nih. Tapi kayak gue nggak terlalu ditonjolin sama company karena emang tugas gue cuma buat 3 dessert doang max. Nah, itu kepikiran gue. Iya, gue setuju. Ya kan? Gue setuju. Ya kan? Gue jujur sedikit kayak penasaran. Gue sering nanya sama kayak contohnya Uwi sama Hans. Yes. Gue sering nanya kayak Uwi, lu ada gak sih di kalian tuh kayak dinamisnya kayak ketutup nih si Uwi daripada si Hansnya gitu segala macam. Waktu awal sebelum ini waktu mereka belum buka ya. Yeah. Karena waktu udah buka, jujur aja gue paling inget dessertnya Uwi men waktu awal buka August. Dessertnya ada dari satu coffee based dessert, frozen tea. coffee itu ya. Iya, that's so amazing gitu. Jadi kayak dari situ kayak enggak bisa kok keluar dua-duanya. Bisa. Cuman tergantung lagi kayak lu bilang kan company besar. Kalau company besar kan decisionnya kan sulit ya. Maksud gue kayak gimana ya kalau misalnya August kan mainnya kan Pak Budi, Chef Hans sama Chef Uwi kan. Iya. Kalau misalkan company besar yang pegang banyak itu ya they decided kayak pastry chef doang udah gak usah di highlight gimana dan lu gak bisa ngapa-ngapain. Iya karena sampingan. Nah tapi sekarang udah berubah karena kalau lu pesan appetizer enak, terus lu makan main course enak, pasti lu akan pesan dessert. Iya. Pasti lu akan. Nah di luar kalau yang chef pastry-nya ini gimana ngomongnya tanpa menyinggung perasaan orang lainnya. Ada beberapa course meal yang dessertnya malah begitu dessert jadi turun. Daging dari appetizer, salad, daging biasa main course segala macam. Pas dessertnya turun. Ya, iya sih. Gitu. Iya. Dimana kalau sekarang yang restoran ini udah keren-keren, award udah mulai dikejar, gosipnya udah mulai mau masuk. Michelin, 50 best, whatever it is mau masuk. Lu gak bisa begitu. Gak bisa, lu harus pikir dessert yang out of the box lu juga. Either lu dari pengalaman lu itu naik terus atau lu stay. Iya. Gak bisa begini. Iya, jangan makan kayak steak udah enak banget. Apa namanya uni bla 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 bla. Pas dessert keluar coklat lava cake pakai raspberry coulis. Creme brulee doang. Ya kan? Which itu gue sangat suka. Gue I love it. Dessert paling gue suka creme brulee. Cuman no offense aja, maksud gue kayak lu udah ekspektasi lu di makanan wagyu marble berapa lah, uni lah bla bla bla. Keluar creme brulee. Gue demen, cuman kayak anjir wagyu sama creme brulee kayak banting ya. Kayak gimana? Iya, jadi what we're trying to say ini lagi dibutuhkan banget pastry chef yang hebat dan pengalaman gitu. Jadi mungkin ada jalur yang berbeda nih daripada langsung buka bisnis kayak ini. Ya. Enggak, lu kerja dulu lu pernah kerja sama teman-teman yang lain kan? Di mana? Di mana? Boleh ngomong ya? Sen Ali pernah 3 bulan sama Pak Aston. Habis itu gue pernah sama Chef JJ juga. Sama Chef Abe di Havana. Pim. Oh iya Pak. That place, yes. Iya kan, Havana, Pim. Itu gue demen banget sih kerja sama. Di Indonesia gue kerja. Gue ngomong gaji ya, tapi gue demen vibes-nya kerja sama mereka tuh enak.
kenal Ray pun koneksi dari Chef JJ sama Chef AB juga gitu kan. Koneksi lah penting lah. Other than that, kalau misalkan gaji kerja di Indonesia jujur dibanding luar negeri nggak usah expect too much. Tapi yang gue found out begini, gue kerja di luar negeri, gue kerja di Indonesia. Gajinya kalau lu hitung value-nya, gue terima gaji euro, lu rupiahin ya udah pasti lebih kecil nih. Yes. Tapi misalnya lu komi, lu komi di Kanada juga nggak sejahtera hidup lu cuy. Masih bisa hidup, masih bisa oke. Gue kan pernah dari dishwasher gue. Gue jadi dishwasher 3 bulan. Dishwasher mah oke. Dishwasher gajinya gak kecil. Komi lebih kecil lah daripada dishwasher. Di tempat gue gak ada komi. Tempat gue langsung prep cook. Junior prep cook. Sama dishwasher gaji masih kecilan dishwasher. Dan gue pas jadi dishwasher gue masih bisa ngebayar rent gue. Gue masih bisa beli HP baru. Dan gue masih bisa jajan. Gitu. Jadi kayak menurut di sini lu jadi helper. Itu gue gak tahu gaji helper berapa di restoran atau di hotel, gue gak tahu. Cuman kayak tigaan kan. Belum sama servis. Iya, belum sama servis 3an sama 5. Bisa, lu ngontrak bisa. Iya, beli HP. Gue beli iPhone. Lu nyicil? Enggak, langsung. Kumpulin. Emang anaknya rada hemat. Cuman maksudnya di Indonesia lu jadi kayak posisi itu mau sehemat apapun lu mau langsung kayak keluarin duit besar itu agak susah, tapi di luar masih bisa. Kalau gitu itu menurut gua. Iya. Lu kan pebisnis sama kayak gua. Kalau gitu dibalik. Gaji lu berapa dulu kira-kira aja? Di mana? Di Kanada. Di Kanada gua ngomong per bulan berarti ya. Iya. Dulu 2.700 sampai 3.000. Let's say berapa? 37 juta. Ya, segituan. Sekarang. Lu gaji cook helper lu sekarang nih di JL Pastry 37 juta. Lo ketawa. Udah suruh dia aja yang buka gue. Suruh dia aja yang buka, gue yang cuciin piring dia deh. Nah gak bisa kan. Iya gak bisa juga. Ya makanya beda negara beda. Ya itu juga kadang kayak gila gaji di sini kecil kurang diapresiasi. Coba ntar lu waktu punya bisnis deh. Maksud gue gitu loh. Maksud gue cuy, lo juga akan memanfaatkan situasi yang ada. Bener. Karena that's what business is all about. Lu mau gak gaji lu 30, gaji cook helper lu 30 juta? Gua daftar hari ini, Jack. Yang gue realize juga ya, kenapa di Indonesia gak ada gaji hourly untuk restoran atau hotel, ada gak? Gak ada gaji per bulan. Gaji kecuali misalnya DW ya. Kalau DW 8 jam sekian gitu. Gue realize Indonesia labornya banyak banget. Maksudnya kayak orang yang apply kerja banyak banget. Kalau misalnya di luar yang apply kerja lebih dikit. Jadi kayak di sini tuh come and go-nya cepet gitu tau gak sih? Jadi kayak dia misalnya hari ini datang terus tiba-tiba besok ngambek terus udah gak kerja lagi. Banyak kan yang kayak gitu kan. Kalau di luar dunia lebih kecil. Jadi kayak lu bakal diingetin terus kalau misalkan lu hari ini datang besok gak datang, nama lu di dunia F&B langsung jelek. Indonesia masih belum, Jakarta lah especially lah, masih belum sesempit itu dunia F&B-nya. That's why ya gitulah pokoknya. Staff bakmi ada 7 opening team. Sekarang tinggal atau tambah? Minggu kedua tinggal 3. Anjir 4 hilang. Gua, Wiro, Respati nge-shift opening closing. Anjir. Sampai di infus gua aja di depan. Oh iya, gua udah lihat ada story-nya. Iya, itu loh. Di sini tuh labornya terlalu banyak dan gua bukannya mau kayak gimana ya. Orang Indonesia tuh cari opportunity tuh, cari kesempatan dalam kesempitan itu bagus banget. Jadi gue ngomong salah satu cerita adalah dulu gue kerja pernah bareng sama orang Indonesia. Lu shiftnya tuh sampai jam 5 sore. Lu kalau lewat dari jam 5 sore dihitungnya overtime. Dia lagi nge-slice daging. Orang Indonesia nge-slice daging. Jam 4.45. Lu jam 5 udah harus clock out. Tapi dia jam 5 baru selesai nge-slice daging. Dia bersihin mesin slicer 45 menit. Jadi overtime-nya 45 menit. Kalau ditanya sama chefnya, lu kemana aja? Kon gini. Oh saya bersihin mesin slicer gini. Dan dibersihinnya bener-bener bersih banget, profesional banget, good. Tapi kan dia ambil opportunity. Maksud gue kayak, lu dikasih tahu pulang jam 5. Kerjaan lu tuh supposed to be selesai jam 5. Lu kenapa mulai start slice daging jam 4.45? Gitu. Ya kan? Kenapa lu harus cari kerjaan yang take lu almost 1 hour with cleaning?
15 minutes before you clock out. Itu artinya dia cari kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan overtime. Yeah. Kalau di Indonesia orang-orang semua dibayar gaji hourly, begitu semua kayak gitu. Mampus. Betul. Lu pulang jam 5 ya? Iya kok siap. Jam 7 baru pulang. Lu ngapain aja? Oh tadi ada mau buat tambahin sponge cake lagi misalkan kayak gini. Oh ya kok tadi mau glaze gini. Terus gue langsung nanya, butuh nggak? Buat stok doang kok. Di kulkas masih ada nggak? Ada. Ngapain lu buat? Ya kan? Ngapain lu buat? Pasti oper. Iya, betul. Setuju banget. Gua punya dulu di restoran gua, lembur waktu itu dihitung. Waktu awal gua mau ada sistem lembur. Karena pikiran gua biar lebih fair. Ya emang. Ya kan? 15 menit sebelum dia waktunya pulang, dia keluar ngerokok dulu. Iya. Iya, nge-break dulu malah ada. Nge-break dulu, ngerokok sebat. Iya. Akhirnya lewat lah 30 menit, 40 menit. Terus gue ditagih. Sekarang gue ganti. Lu dihitung overtime kalau gue yang suruh. Iya. Gitu dong udah. Lu kalau hari ini gak overtime, lu pulang jam 5. Lu mau pulang jam 5.15 gak apa-apa. Tapi gue gak bakal hitung lu overtime. Misalkan kayak gitu. Iya dong. Yes. Kalau gak mati semua yang buka usaha ketemu orang kayak gituan. Staff gue ada satu, dia helper. Tapi bagus. Teknik slicingnya dan lama di Chinese food. Wow jago. Ngeginiin golok, mainin golok gitu. Penting banget tuh. Iya gue kayak kalau lu udah bisa begitu, seenggaknya lu motong cepet. Iya. Seenggaknya. Jadi iya kan? Cepet loh. Cepet. Oh cepet oke. Wah motong cepet banget. Dadar. Terus itu kita tes dulu. Ya udah lu tes dulu sehari dewe. Ngeprep, motong ayam, motong sayur, bawang segala macam, cepet. Cocok nih buat jadi helper nih. Gue tawarin kerja. Terus gue tanya, lu posisi lu sekarang lagi kerja di mana? Oh ada di Chinese restaurant di Senayan. Oke. Lu ajuin resign perlu berapa lama? Mungkin biasa chef 3 minggu sampai sebulan dipotong cuti. Ya udah, kelarin dulu tanggung jawab lu di sana. Karena gue mau banget nih kerja bareng lu. Habis itu lu kerja di gue aja. Which is gaji gue naikin. Ya kan? Gue naikin sekitar 500.000 dari gaji yang sebelumnya. Oke, chef. Masuklah dia. Di besokannya. Besokannya? Iya. Gue bilang, oh ya udah. Menurut gue mau lihat batang hidungnya dia lagi ya bulan depan. Kalau enggak 3 minggu. Iya, tapi di besoknya? Besoknya masuk. Gue kaget. Gue bilang sama leadernya. Ini kok dia masuk? Iya. Lah, ngabarin tadi malam katanya bisa chef. Males nih. Oke, ya udah, gue panggil dong. Jadi lu udah resign belum? Apa lu ngilang? Kalau lu ngilang, gue nggak mau loh. Gue nggak mau loh. Lu punya tanggung jawab. Oh, gue udah ngobrol sama head chefnya, katanya oke chef, katanya gitu. Banyak yang kayak gitu deh. Oke, gue bilang, terus gue jelasin ya. Lu kalau lu ngilang, lu nggak bakal diturunin lo gajinya. Gue bilang gitu. Sama juga seperti kalau lu ngilang di sini suatu saat nanti. Lu nggak bakal gue turunin gaji lu. Iya chef, udah oke kok segala macam. Fine, ya udah kerja. Selamat bergabung. Happy dong gue dapet helper jago udah. Jalan seminggu. Tiba-tiba nih orang mau kasbon. Mau kasbon. Penyakitnya orang Indonesia. Mau kasbon. Katanya sudah sama sekali tidak pegang duit. Bisa gak gajian turun duluan? Gue bilang gak bisa. Kita aja baru mulai jualan. Mau duit dari mana turunin gaji? Turun gaji dari mana gitu kan? Baru buka. Belum seminggu buka. Gue bilang kenapa lu bisa gak pegang duit sama sekali? Gajinya gak turun dari sono. Yaelah. Karena dia ngilang. Cuy, penyakit cuy itu mah. Udah bener-bener gak ada ongkos, chef. Gue kesini aja udah sulit banget. Tanggung jawabnya gak ada. Kerjaan lu nih gak bakal kemana-mana di sini. Tapi lu ada kelarin lu tanggung jawabnya. Padahal dia udah dikasih lu waktu ya. 3 minggu atau 1 bulan ya. Dan lu gak bakal kemana-mana ya. Tapi bandel banyak ya. Bandel. Terus habis itu ya udah. Seenggaknya lu chat deh di tempat sana. Gimana? Ternyata bener. Ternyata chefnya bilang
ya lu harus overhandle kerjaan lu dulu. Gak harus sebulan, tapi gue harus cari pengganti. Lu overhandle kerjaan, habis itu baru boleh resign. Pasti. Ya dia langsung ngilang, besokan langsung kerja di tempat gue. Emosi lah. Itu paling gajinya gak turun. Itu paling pantang lah kalau di dapur. Kalau misalkan lu tiba-tiba ngilang gitu sebenarnya ya. Wah gila men. Ribet banget kerjaan teman-teman lu, kesian. Terus abis itu ya udah gue bilang ya udah. Gue butuh lu juga, Bahmi gue pas buka rame banget. Jadi gue bilang ya udah, lu kasbon, nggak usah sama perusahaan. Perusahaan belum bisa minjemin, Iya. baru buka. Dari lu sendiri. Gue bilang dari gue deh, lu butuh berapa? Gope? Apa berapa? Buat sampai gajian kan nih, transport makan kan? Ya gope, oke chef. Ya udah, gue transfer. Gue bilang ya udah gue transfer, kirimin gue nomor rekening. Udah dia kerja. Sampai malam gue tungguin kagak dikirim-kirim nomor rekening. Gue tanya lagi, mau gak? Cuy, lu mau jadi gak nih minjem? Enggak chef, saya udah ada saudara. Terima kasih chef bantuannya. Oh ya udah, aman, siap aman chef. Besokannya sampai sekarang kagak lihat lagi gue dia. Bingung ya, kenapa ya? Itu satu. Umur berapa? 20-an. Ini satu udah rada tua yang ini. Jadi ada temen gua punya outlet, tutup. Pindah ke Bandung outlet dari Jakarta. Terus habis itu kebetulan gua ngobrol sama temen gua, dia bilang gua butuh staff, gua mau buka Bahmi. Dia bilang ya udah pakai anak-anak gua, ada beberapa yang nggak mau pindah ke Bandung. Iya. Pakai deh gitu kan. Oh ya udah gua interview lah segala macem. Masuk nih satu. Capek banget cuy. Ini lu harus bayangin lagi rame-ramenya cuy. Iya. Dapur gue kecil, panas. Terus ada kasus beginian kurang orang. Jadi kayak ini orang kerja tuh setengah hati. Kelihatan banget. Aduh kerja lama. Aduh. Nggak pernah nanya. Diem-diem doang. Haho. Kalau nggak disuruh nggak jalan. Kayak patung. Kayak robot lah. Nggak inisiatif segala macam. Padahal dia sudah lebih pengalaman dari yang lain. Waduh. Gajinya lebih tinggi juga. Gua akhirnya gua sama leader gua panggil dia. Soalnya leader gua udah curhat mulu ke gua, Pak. Misalnya namanya Jackson ya. Wah si Jackson. Chef si Jackson. Aduh gila gue udah 4 banget gitu lah biasa kan. Namanya dia. Aduh bisa gak diganti. Leader gue udah bilang gitu. Ya udah kita ajak ngomong deh. Gak fair. Lu langsung pulang lu. Iya gak fair. Gitu kan harus gak fair. Tahu dulu kenapa. Iya. Gue bilang. Jackson. Ya. Ya chef. Gimana? Jackson. Lu tuh harus kerja lebih baik. Ya. Lu di sini Gak inisiatif lu kurang, lu sering bengong, lu kerja lu lama dan kerja lu berantakan. Soal hygiene. Tolong diperbaikin karena ini lu masih probation ya, jangan lupa. Dibalas apa ke gua? Oh, chef, kalau saya mau diberhentiin alhamdulillah banget, chef. Hah? Coba gue yang ngomong. Oh, chef, kalau saya mau dipecat, oke aja, chef. Serius ngomong gitu? Yes. Tadi gue mau meledak, tapi kayak udah speechless aja. Iya, kok speechless gue nggak bisa. Segitunya nggak mau kerja. Oh, oke. Wow. Oke, gue bilang terus malahan gue tanya, kenapa? Terus kenapa lu kerja di sini? Iya. Kalau lu nggak mau? Saya disuruh chef, let's say chef Anton misalnya. Saya disuruh chef Anton chef di sini. Ya lo kan bisa nolak. Iya. Atau kan lo langsung minta, chef sorry ini kayaknya saya kurang cocok untuk kerja di sini. Silahkan. Dengan senang hati. Iya, lu gak usah kayak peletot-peletot kayak cewek lagi ngambek terus kita yang nyamperin. Kamu kenapa? Aku gak apa-apa. Kamu kenapa? Aku gak apa-apa. Oh, kamu lagi ngambek ya? Iya. Anjir kan. Kayak tuh. Gue sampai speechless coy. Oh kenapa? Terus kenapa lu kerja di sini? Oh saya disuruh chef. Gak ada alasan lain? Enggak. Saya disuruh chef. Saya sebenarnya udah gak mau. Terus dia mau ngapain? Kalau begitu bilang gak mau. Iyalah daripada gue habisin waktu buat pikirin lu, training lu, pikirin gaji lu.
pikirin perasaan lu. Iya. Anjir. Terus habis itu gue tanya lagi, ya udah, jadi lu masih mau di sini apa gimana? Ya ini paling nggak bulan terakhir saya deh, Chef. Oke, ya udah kalau gitu gue cari pengganti lu. Besokannya nggak masuk juga. Ya elah. Bingung kenapa ya bisa mut-mutan gitu. Begitu. Ya anyway, seperti itu staff. Itu lucu sih. Itu cerita lucu sih. Iya. Kalau gua sih cuman ada paling bilang, "Sih, kalau misalnya ajuin resign itu di Indonesia tuh berapa lama? Di 2 minggu sampai 1 bulan?" Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan. Rata-rata sebulan. Terus kalau lu leadership position bisa 2 bulan. Oke. Karena berarti kalau gue masih baik, gue punya karyawan kalau mau resign 2 minggu, tapi lu harus cariin pengganti dan lu harus bantuin training. Gitu aja. Tapi harus kalau dia diterima lu harus approve dari gue juga. Oh ini orang oke, jadi gue udah tenang gitu. Tapi biasa ada yang kayak nunggu 2 minggu, nunggu sebulan gak bisa nunggu, tiba-tiba langsung cabut. Kayak itu kan udah rules yang gak ditulis, malah ditulis ya, rules dari FNB kan. Lu mau cabut tuh lu harus ada. Terus lu cabut ke outlet teman lagi. Bangsat banget anjir. Ada gua. Ada ya? Bura-bura bartender. Wah. Itu yang dulu semprot bukan sih, yang lu ngoceh-ngoceh, ada sekali lu cerita yang ada, yang pengen lu semprot abis-abisan. Yes. Itu dia. Karena dia pertama bilang nyokapnya sakit. Habis itu bokapnya sakit, habis itu nenek meninggal. Habis itu bilang akhirnya harus pulang kampung untuk ngurusin urusan keluarga, nggak tahu kapan balik. Oke, ya udah mau gimana lagi nih orang. Orangnya kerjanya bagus, gue nggak ada masalah. Attitude-nya super problem. Minggu depan setelah dia cabut, gue diundang ke acara opening restoran temen gue. Ada dia di headbarnya. Terus lu gimana? Dia nggak berani lihat muka gue. Tapi lu liatin, lu gini terus dong. Lihat. Gue giniin, terakhir gue giniin. Anjir. Udah kelar, gue tanya, udah kelar urusannya? Ini bukan masalahnya kita baper ya, tapi itu nggak boleh loh. Itu bukannya baper sih, tapi itu kayak tai banget lu kayak gitu. Terus apa yang gue lakukan? Gue no saint man. I'm not a saint. Gue kalau sebel ya gue juga ada tainya. Ya gue bilang lah ke teman gue. Dari mana? Oh gue dikenalin temen gue. Gue bilang nih, dia tuh bartender gue. Nih alasannya, nih chatnya. Gue bilang gitu aja. Iya. Biar dia tahu. Biar dia gak digituin lagi. Betul. Tujuannya itu. Betul. Ya sama semua kayak gitu sih. Pasti kalau misalkan kita saling kenal, pasti reference kayak misalkan si yang karyawan gue, ex karyawan gue juga kan sekarang kerja sama Chef Nabila kan. Ya gue kasih tahu dia kerja bagus, Chef dia kerja bagus. Exactly. Anaknya rajin, ya kan, gak pernah telat. Dia mau belajar, cuman dia gak pernah kerja di restoran. Tapi bisa dilatih, anaknya asik. Ya dia diterima ya oke. Jauh lebih penting attitude. Betul lah. Kadang kayak, wah Chef dia gak biasa sih kerja di restoran yang kayak lu, tapi anaknya mau belajar banget. Anaknya mau belajar. Diterima gak? Diterima. Kalau gue paling suka sebenarnya gak pernah telat. Lu kalau misalkan udah telat, gue udah males banget kayak telat sekali, telat 2 kali, lama-lama alasannya banyak. Motor mogok, dompet motor mogok itu udah universal. Biasa. Macet, dompet hilang biasa. Macet, hujan. Gue paling bingung gue sama hujan deh. Sorry kok hujan datangnya agak telat. Gue bilang ini hujan kayaknya bakal sampai 3 jam, lu datang atau nggak datang gitu. Kalau misalkan gue naik motor emang hujan, gue terobos cuy. Gue terobos, udah nyampe tempat kerja, gue bersih-bersih, gue beres-beres, keringin badan atau enggak kayak at least ada baju pengganti. Gue udah tahu hujan nih, gue bawa baju pengganti atau kayak gimana. Udah gitu. Lu nggak bisa kayak hujan 3 jam 4 jam atau seharian lu nggak datang gara-gara hujan. Hujan paling gue benci. Sorry Chef, hujan nggak bisa. Terus fotoin hujannya. Terus gue harus kayak gimana? Gue harus cari pawang hujan gitu anjir. Cuy, gue udah saking, ya gue juga lama jadi staff kan. Tapi di mana teman-teman gue waktu pada saat itu, yang sekarang sudah jadi manajer juga, levelnya udah jadi chef, itu bandelnya tuh gila banget cuy. Kalau ada, ini jangan ditiru ya guys, ini buat lucu-lucuan sharing aja. Kalau ada, misalnya ada keluarga temennya, yang meninggal, difotoin buat jadi stok biar buat alasan nggak masuk anjing. Ada gila cuy. Ada. Terus sempet di perusahaan yang gua kerja ketahuan fotonya sama HR. Di cut dua-duanya, pernah kejadian.
Ya lagian kayak kenapa sih lu segitunya nggak mau kerja? Maksudnya kayak lu kalau misalkan udah nggak pengen kerja, lu alasannya apa? Kalau gue alasannya udah nggak mau kerja di sini lagi ya. Pertama gaji nggak naik, kedua udah nggak ada yang bisa dipelajarin, kedua toxic environment. Iya. Ya dong, Mainly itu. Tiga itu aman, gaji naik, teman asik, tempat kerja deket, itu fine aja, lanjut kerja aja. Iya tergantung yang dicari sih. Iya bener sih, tergantung dicari juga. Ada juga lokasi sih. Kalau lokasinya deket, dia bakal walaupun gajinya kecil, lokasinya deket, mereka mau stay lama. Lu ngomongin lokasi, gue ada cerita lagi lokasi. Ini chef pengalaman udah puluhan tahun, chef senior banget nih, udah hampir kakek-kakek lah, udah gue 60-an. Oke. Gue lagi konsultan di Tangerang lokasinya, di Bintaro. Terus habis itu ini si kakek, si chef ini, Akong nih. Iya, dia tuh kerja tuh udah nggak semangat banget, udah nggak semangat kerja lah. Kayaknya dia udah capek, dia udah kayak dia ngomong, terus habis itu staffnya nggak jawab dia, dibiarinin aja. Udah tegas lagi, udah lemes lah, udah capek lah, udah capek. Gue sebagai konsultan, dia ada problem soal konsistensi rasa, sama mau bikin menu baru. Habis itu akhirnya gue ajak ngomong di hari pertama, gue langsung ajak ngomong, chef, saya mau nanya nih chef, gue bilang kayak, kok saya lihat chef udah nggak ada semangatnya lagi ya kerja di dapur. Saya sudah tua. Duduk gitu kan. Chef masih semangat kerja di dapur gak nih? Soalnya saya harus laporin ini ke owner. Kalau begini saya dibayar supaya ini bisa konsisten. Saya masih semangat kerja di sini. Oke, gitu. Siap. Oke. Kenapa? Gue tanya. Karena ini cuma 15 menit dari rumah saya. Iya itu benar banget. Itu banyak yang kayak gitu. Akhirnya gue lapor ke owner soal itu. Kebetulan ownernya punya cabang di Cikarang. Pindahin cuy. Ya cabut gak? Cabut. Tuh kan. Gimana ya? Sebenarnya kalau lu deket, ya lu harusnya seneng dong ya. Iya itu. Tapi dia cuman dia karena itu tapi maksudnya actionnya itu pas di dapurnya tidak menunjukkan, which is not good. Oke, guys, ini udah dari kita ngomongin cocoa butter ke cream ke butter, terus ngomongin stuff juga. Iya. Pokoknya ya lu solusinya tadi si Jackson udah ngomongin. Substitute pakai grapeseed oil, which is I need to R&D again. Atau udah nggak usah jualan yang ada cocoa butter karena harganya udah nggak make sense. Iya, sementara. Kecuali nanti dari supplier ini ada produk substitusi. Yang pasti kalian tahu juga nanti. Karena ini global, nggak cuma Indonesia. Maksudnya kayak harga cocoa global itu dari Gading itu udah Ivory Coast itu semua naik. Dari Pantai Gading. Bukan Gading. Kalau Gading orangnya lihat kelapa Gading Serpong. Oke guys, ya semoga bisa bermanfaat podcast kita kali ini. And thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast. Thank you. Di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Regensen Radio di Instagram dan di TikTok. Follow Instagramnya JL Pastry. Sip. Di jl.pastry.id. 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 Yes. Dan Instagramnya Jackson di Jackson R. Lee. Jackson R. Lee. Khususnya mau nanya yang soal ini nih, cocoa butter. Thank you very much guys. And thank you very much buat Tovin untuk kolaborasinya. Kalian bisa download Tovin app di Play Store dan juga App Store. Oke, we'll see you next time. Bye-bye. Dadah. Thank you.